Coba saya kencangkan ya, lihat. Si torsinya itu bekerja dengan baik. Jadi dia itu nggak overpower. Coba ya, lihat ya. Dia nggak slack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi di 3M Channel. Saya Sony. Kali ini kita ngobrol ringan ya, seputar bor cordless yang dimodif. Ini saya beli bor cordless 12 volt yang masih dinamo karbon arang ya, yang masih brushed. Waktu itu ada flash sale, tapi ini udah lama juga ya, adalah sekitar mau 1 tahun sih ya, mau 1 tahun produk dari si Ecosen. Di sini saya nggak ngomong masalah spesifikasi ataupun durability, tapi lebih ke fungsi ya, fungsi dari kegabutan. Fungsi dari kegabutan. Sebab apa? Saya kan waktu itu pernah beli obeng yang murah, yang harga berapa sih? 49, 50 ribu lah, yang satu set yang kecil. Tapi saya nggak sebut brand ya. Ya berfungsi sih, cuman masalahnya si konektor caknya itu, yang seperempatnya itu ternyata dari plastik. Pemakaian awal sih nggak apa-apa, tapi pas sudah agak lama-lama, pas saya untuk buka-buka skrup yang ringan lah, kayak skrup di tape, di TV kayak gitu, atau apalah media-media yang nggak terlalu memerlukan power besar gitu kan, tahunya slack. Pas dilihat ternyata si konektor caknya itu dari plastik. Ampun. Tapi ya itu nggak apa-apa lah, itu kan hanya sebatas pengalaman ya. Ringan sih, si unitnya ringan, berfungsi juga, tapi ya durability-nya maksudnya jadi nggak bertahan lama. Dari situ saya muncul ide ya, coba deh searching ke, biasanya ada salah satu channel teman saya ya, itu Mister Manusia ya, Mister Manusia nama channelnya itu. Ya bikin kayak gini, jadi si caknya itu dilepas ya, si cakbornya itu, si yang depannya itu dilepas, tapi ya harus buka gearbox dulu sih, dipretelin semua. Terus yang si ininya itu dia konektor dari bukan hammer drill, apa sih namanya ya, hammer drill juga bisa ada yang kayak gini, di ini rotary hammer, dia kan ada konektor hex untuk dimasukkan ya ke si mata itunya, si caknya itu ya, untuk si hammer drill itu. Nah saya beli ininya, terus dimodif dikit, dipotong, terus kasih got juga supaya menyerupai konektor cak bawaannya ya. Ya alhamdulillah jadi. Ntar deh kapan-kapan saya spill ya, gimana sih cara ya kalau sayanya lagi mood. Ntar saya buka lagi, dibongkar lagi, gimana cara pemasangannya, pembongkarannya, terus modifikasinya seperti apa gitu kan. Sampai jadi kayak gini gitu kan. Ini sih jujur aja nyaman. Fungsi utama saya itu menggantikan bor si obeng manual ya. Kan kadang-kadang kalau kita penekanan itu suka pegel ya. Makanya ya udahlah saya beli bor. Waktu itu kebetulan ada tanggal kembar ya, bulan kembar, tanggal kembar, flash sale kayak gitu. Ini saya dapat cuman plus koin ya waktu itu ya, plus bonus-bonus segala macam, jatuhnya jadi 89.000, yang harga normalnya itu sebetulnya di 175 ini. Waktu itu saya dapat pas flash sale itu di 100 ribuan kurang ya, cuma di 80 ribuan lah. Ya enak juga, udah ada karetnya ya, si gripnya mantep juga nih. Secara build quality sebetulnya lumayan nih si Ecosen dibanding yang sebelahnya. Terus si plastiknya juga udah keren lah, udah lumayan nih, KW2 ya, udah berkualitas. Seperti itu teman-teman ya. Ada pengaturannya juga sih, speed 1, speed 2 ya, reversible ada kan, kanan kiri gitu kan, forward dan reversible-nya. Terus juga trigger ya nyaman, karena ini kan masih brushed. Kenapa saya pilih brushed? Jadi enak kan, si torsinya itu bisa kita mainin sepelan mungkin ya. Jadi kalau kita nyekrup itu mudah gitu kan. Nah ini si hexnya itu tinggal plug and play aja, kayak impact driver lagi. Cuman ini kalau impact driver itu kadang-kadang dicabut ke atas, kalau ini si konektor headnya itu ditekan ke bawah lalu dimasukin teman-teman. Ini saya coba pakai kunci Torx ukuran T10 ya.
buat buka ini, coba ya, buat buka di apa, skrup baterai ya. Saya coba. Nah ini ringan, ini saya di speed 1 teman-teman. Ini kan biasa pengaturan torsi ada juga di sini. Saya coba di speed paling rendah dulu aja, di speed 1. Nah ini udah kebuka teman-teman, udah kebuka, nyaman. Coba lagi ya. Nah tuh kan enak, nyaman. Si triggernya juga bisa dicok, orang Sunda mikirnya, bisa dimainin sesuai feel kita. Nih sekarang coba kita pengencangan lagi ya. Saya masukin lagi, coba. Nah ini yang feel-nya itu nyaman itu di sini teman-teman. Nah ini ya. Coba saya kencangkan ya, lihat. Si torsinya itu bekerja dengan baik. Jadi dia itu nggak overpower. Karena ininya smooth teman-teman. Coba ya, lihat ya. Dia nggak slack. Enak. Buat pekerjaan ringan, bongkar-bongkar TV gitu kan, atau komputer, atau misalkan laptop ya gitu kan, atau apalah yang ringan-ringan, ini enak, jujur aja, nyaman, enak banget. Nah teman-teman, kita masukin ya satu lagi nih, kita coba lagi, sebentar. Enak teman-teman, nggak percaya kalau ini torsinya soft, coba ya, ini di pengaturan speed si torsi 1 ya. Nih pegang pakai tangan. Biasanya kalau yang torsinya gede itu dia diginin itu sakit ke tangan. Ini enggak teman-teman tuh. Saya pegang kan, udah nggak pakai sarung tangan loh. Ini nggak sakit. Jadi untuk pemakaian untuk nyekrup yang ringan-ringan ini nggak bakalan over torsi, nggak bakalan slack atau jebol ya ke si sekrupnya atau ke si dudukannya. Seperti itu teman-teman. Ya, ini kita sharing-sharing aja ya gitu kan. Siapa tahu teman-teman itu oh jadi ke ide ya, ada ide, ada edi gitu kan. Pikiran, oh iya bisa ya DIY dibikin kayak gini. Sebetulnya sih ada juga ya yang udah plug and play, dalam artian kita beli ya gitu kan, tinggal pakai sih ada sebetulnya, udah berasa pula. Cuman ini kan judulnya kan kegabutan, tapi kan jadi bermanfaat seperti itu teman-teman. Ntar deh ya, kalau ada waktu saya coba bikin videonya, ntar saya spill ya ke teman-teman. Gitu teman-teman. Kita udahan dulu ya. Untuk teman-teman yang udah like, yang udah subscribe, yang selalu komen, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih, hatur nuhun ya, berulang-ulang saya ucapkan. Bagi yang belum, ayo dong ya, bantu subscribe, like, and comment ya, biar channel ini hidup, biar sayanya semangat buat nge-review produk selanjutnya teman-teman ya. Oke, saya Sony di sini undur pamit. Maaf bila ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, yang terasa ataupun tidak terasa, karena manusia itu gudangnya kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.